Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Irmasari, NIM 19100617317. Nah, di sini saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D10. Nah, di sini saya akan membahas tentang peranan sekolah dalam penerapan pendidikan multikultural. Nah, di mana peran dan tugas sekolah sangat penting dalam pengembangan kemampuan peserta didik. Nah, untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan juga bertindak dalam menghadapi realita kehidupan yang berkemajuan dan berkeadilan. Nah, didasari atas perbedaan multikultur dan juga multi etnis, di mana pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Nah, pemahaman ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam pendidikan di sekolah, karena pendidikan itu sendiri dapat dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses tanpa batas maupun proses panjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan yang setinggi-tingginya ataupun penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun dia berada ataupun dari manapun dia datang, apapun budayanya. Harapannya itu adalah agar tercipta kedamaian sejati, keamanan yang tidak dihantui kecemasan, dan kebahagiaan tanpa rekayasa. Itu menurut Dawam tahun 2003 halaman 100. Di dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, nah, multikulturalisme dan multi etnis merupakan kunci yang penting untuk memahami rutinitas kehidupan manusia. Realitas kehidupan merupakan hasil konstruksi. Karena itu tidak ada realitas yang tunggal, tetapi plural. Sebab setiap individu dan komunitas sosial memiliki konstruksi sosial sendiri-sendiri. Nah, dikatakan oleh Mahfud tahun 2009 dalam bukunya pada halaman 185-186 bahwa dalam menghadapi pluralisme budaya dalam realitas kehidupan diperlukan paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Nah, dalam hal ini penting karena akan mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran, di mana dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis, maupun agama. Paradigma ini dimaksudkan bahwa kita hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain. Maksudnya bisa menghargai perbedaan yang ada dan keberagaman. Nah, itu merupakan kekayaan dan kekhasan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, pandangan tersebut diharapkan setiap eksklusif yang selama ini bersemayam dalam otak kita dan sikap membenarkan pandangan sendiri dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat diminimalisasikan ataupun dihilangkan karena untuk saling menghargai. Nah, multikulturalisme bukanlah sebuah wacana, melainkan suatu ideologi yang harus diusahakan secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam konteks tegaknya demokrasi, hak asasi manusia, nah, dan juga kesejahteraan masyarakat. Aspek kegiatan pendidikan multikultural merupakan usaha untuk mengubah dan mengembangkan sekolah-sekolah yang ada, yaitu sebagai institusi yang memberikan kesempatan yang sama dari semua siswa dari kelas sosial, gender, ras, suku, agama, dan kelompok-kelompok multikultural lainnya. Nah, memperhatikan aspek-aspek pendidikan multikultural
yaitu mengembangkan ide-ide yang memandang semua siswa tanpa memperhatikan jenis kelamin, kelas sosial, ras, suku, dan ciri-ciri perbedaan kultur lainnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, memiliki kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan fasilitas belajar di sekolah. Guna mencapai prestasi belajar yang optimal. Perubahan yang dilakukan tidak hanya terkait pada kurikulum, namun juga aspek-aspek lainnya seperti metode dan pendekatan dalam proses pembelajaran ataupun proses belajar mengajar. Strategi pembinaan dan pengembangan kegiatan sekolah, manajemen pendidikan di sekolah. Aspek-aspek pendidikan multikultural diimplementasikan juga di sekolah sebagai suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan agar kesetaraan pendidikan dapat dicapai oleh semua siswa, seperti keadilan, kemerdekaan, kesempatan, tidak diskriminatif. Hal ini tidak mudah tercapai karena ada beberapa hal yang perlu ataupun suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga proses pendidikan yang diharapkan ataupun yang diperlukan memanajemen sekolah yang baik. Proses pendidikan di sekolah. Di sini guru memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Ia merupakan ujung tombak ataupun sesuatu dari pelaksanaan pendidikan multikultural yang menentukan dalam ketercapaiannya keberhasilan seseorang dalam mendorong, memahami, dan berperilaku dalam realita berdasarkan lintas budaya dari para peserta didik. Di sini menjadi anggota dan hidup di dalam masyarakat. Itulah mengapa pentingnya peran guru dalam proses multikultural. Materi yang disampaikan juga cara mengajar dan kepribadian guru juga dapat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah karena yang diasumsikan peserta didik memiliki keberagaman latar belakang. Kan kebanyakan orang tuh memiliki latar belakang yang berbeda, agama, etnik, bahasa, dan budaya yang berbeda. Anak-anak juga memiliki banyak ragam. Bangsa Indonesia yang plural mutlak harus dipandang dari kacamata multikulturalisme, sikap saling menghormati identitas masing-masing, dan kesediaan untuk tidak memaksakan pandangan dan pendapat sendiri tentang yang baik kepada siapapun. Merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia untuk diperlukan transformasi kesadaran multikulturalisme menjadi identitas nasional dan menempatkan kondisi tersebut menjadi fondasi kesatuan bangsa untuk membangun nasionalisme ataupun jiwa nasional. Pembelajaran di sekolah dengan diskusi antara guru dan peserta didik itu merupakan bentuk bertukar pikiran bahwa semua orang dari budaya apapun ternyata menggunakan hasil kerja dari orang lain ataupun dari budaya lain. Pembelajaran dengan simulasi dan bermain peran, peserta didik difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki agama, budaya, etnik yang berbeda dalam pergaulannya sehari-hari di sekolah, di rumah, maupun di lingkungannya. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu perlu dilakukan bersama dengan kepanitiaan bersama yang melibatkan aneka macam latar belakang peserta didik dari berbagai agama, etnik, bahasa, dan budaya. Melalui observasi ataupun pengamatan dan studi kasus, peserta didik dan guru mengadakan kegiatan bersama dalam realita kehidupan masyarakat multikultural. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengamati proses sosial yang terjadi antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus untuk melakukan
mediasi bila ada konflik di antara warga masyarakat tersebut. Nah, di sini Indonesia merupakan bangsa yang multi etnik dan multikultural. Keanekaragaman masyarakat juga merupakan rutinitas objektif yang tidak dapat dipungkiri lagi. Karena sebagai sebuah keniscayaan diperlukan kondisi yang harmonis, saling menghargai, saling kerjasama, saling toleransi. Namun di sisi lain dapat menjadi sumber konflik bila tidak disikapi secara bijak. Apalagi untuk dapat menjadikan sebagai satu kesatuan dalam mengembangkan sumber kekuatan dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, kemajemukan masyarakat Indonesia juga dapat diberdayakan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi tetap menjadi satu kesatuan. Nah, ini adalah acuan normatif dalam mengelola kemajemukan bangsa menjadi sumber potensi dan kekuatan bangsa Indonesia. Nah, sebagai cita-cita bersama dalam mewujudkan demokrasi, nah di sini menuntut adanya apresiasi dan sikap yang bijak terhadap keberagaman yang ada. Nah, diperlukan juga pengelolaan secara sinergis. Bila tidak dikelola dengan baik, ada kemungkinan ataupun mungkin terjadi persaingan antar budaya, etnis, agama, dan bahasa yang dapat mendatangkan permasalahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam lambang pendidikan perlu mengembangkan kesadaran kolektif dan kepekaan terhadap kenyataan yang ada. Nah, kemajemukan pluralitas bangsa Indonesia, baik etnis, budaya, agama, hingga politik, hingga orientasi politik. Karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan tidak layak bila memperlihatkan sikap dan perilaku yang bersifat diskriminatif, menghina, melecehkan etnis, budaya, agama dalam kehidupan sekolah. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kiranya materi ini dapat membantu siapapun yang mendengarkannya. Semoga bermanfaat. Saya Fira Elmasari undur diri. Selamat pagi.